warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita telah bisa melaksanakan perintah Allah dan SWT, yakni menjalankan salat subuh berjamaah. Seperti yang telah disampaikan oleh Rasulullah, barang siapa menjalankan salat subuh berjamaah di masjid, seolah-olah dia telah melaksanakan salat sunat sepanjang malam. Dan kemudian selawat dan salam juga kita sampaikan kepada arwah Nabi kita Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersalawat ini kita dapat syafaat, dapat pertolongan nanti di akhirat dari Nabi kita Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, seperti yang telah disampaikan oleh pengurus masjid kita Bapak Daswandi, bahwa setiap subuh hari Ahad kita akan selalu mengadakan ceramah atau kajian agama untuk menambah ilmu kita. Kemudian ditutup dengan sarapan bersama. Insya Allah kita istiqomah dalam hal ini. Sarapan. Baik Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang mukadimah, mari kita bacakan basmalah untuk memulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Nurullah kita persilakan untuk menyampaikan kajian agama ini. Semoga dengan mendengarkan nanti menambah wawasan kita, menambah ilmu kita tentang agama ini, sehingga dengan bertambahnya ilmu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kepada Ustaz kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini subuh Ahad, kita sama-sama hadir di masjid kita ini untuk melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Seperti dikatakan Pak RT tadi, protokol tadi, sholat subuh berjamaah ini pahalanya besar. Kata Rasulullah, siapa yang sholat isya berjamaah di masjid sama dengan sholat separuh malam. Sholat subuh berjamaah di masjid sama dengan ibadah sepanjang malam.
Ini luar biasa pahalanya. Ya, maka sampai-sampai Rasulullah mengatakan, jikalaulah kalian tahu keutamaan sholat isya dan sholat subuh berjamaah itu, merangkak kalian akan datang ke masjid. Tidak bisa berdiri dan bisa berjalan, merangkak akan datang ke masjid. Karena begitu besarnya pahala ya orang-orang yang sholat subuh dan sholat isya di masjid itu. Semoga Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita subuh ini di masjid ini menambah pundi-pundi pahala kita, kebaikan kita untuk bekal kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah, kajian kita tidak lama-lama, insyaallah sampai waktu masuk waktu syuruq nanti ya, sholat Isra. Sama-sama kita niatkan kita iktikaf. Nah, ini iktikaf di masjid. Ya, kalau kita niatkan iktikaf berarti duduk kita di ibadah, insyaallah. Ya, ada nilai pahalanya. Sambil kita buka Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, kita coba pahami isinya sekemampuan kita menyampaikan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita mempersiapkan diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup di dunia ini gak lama. Ya. Gak lama Pak ya? Hidupnya gak lama lagi. Kalau ikut umurnya Rasulullah, berapa umur Rasulullah? 63 tahun. Kalau umur sudah 40 tahun tinggal sepertiga lagi kan? 10 tahun dekat. 50 tahun tinggal 10 tahun. 10 tahun dekat lagi kan? Allah. 5 tahun dekat. Udah 60 tahun? Kalau 60 tahun tinggal bonus lagi. Ya. Bonus lagi. Ya. Jadi perlu kita persiapan. Karena Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hidup mati kita ini, kita ini 2 kali mati, 2 kali hidup. 2 kali mati, 2 kali hidup. Dalilnya bisa kita tengok, Allah SWT firmankan dalam Quran Al-Baqarah ayat yang ke-28. Allah SWT sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Itu perjalanan. Semua kita melewati ini. Semua kita melewati perjalanan ini. Enggak ada tidak. Ya. Kaifa takfuruna billah? Kenapa kalian kafir kepada Allah? Kufur. Takfurun. Kenapa kalian kufur kepada Allah? Ya. Jadi takfurun ini bukan kafir, orang kafir artinya orang musyrik tapi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa takfuruna billah? Kenapa kalian kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan. Ya, sedangkan kalian dulu itu mati. Sumayuhikum apa? Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Dulu kalian mati, fa ahyakum, maka Allah hidupkan. Sumayumitukum, kemudian Allah matikan. Sumayuhikum, kemudian Allah hidupkan. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah, kepada Allah lah kita kembali. Ibnu Katsir menyebutkan wa kuntum amwatan, dulunya kalian tuh mati, itu artinya apa? Mati dulunya kita tuh masih tanah, ya, kan manusia dari tanah, dan seterusnya dari setiap tanah, ya. Itu artinya kalian masih bangkai, manusia itu masih bangkai, belum bernyawa, ya. Karena mati itu terpisahnya badan dengan nyawa, ya kan, bangkai kan, bangkai. Itu mati, kita tuh awalnya mati, masih tanah, masih saripati tanah. Kemudian Allah hidupkan kita, Allah ciptakan kita di dalam rahim ibu kita setelah 16 minggu ya, 4
bulan Allah tiupkan roh, hiduplah kita. Hidup, lahir kita ke bumi ini, inilah hidup kita yang pertama. Setelah kita melewati mati yang pertama. Nah, setelah ini lagi nanti kita akan mati lagi. Nah, itu kita tengok saudara-saudara kita yang sudah mati, yang sudah meninggal, kembali ada cabut nyawanya lagi, ya, menjadi ya bangkai, ya, mati, ya, terpisah lagi, nggak bisa ngapa-ngapa lagi dia, masuk lagi ke dalam tanah, dalam kubur, dari tanah naik ke atas tanah, kembali ke dalam tanah lagi. Setelah itu Allah akan bangkitkan kita, Allah akan hidupkan kita kembali. Ini hidup kita yang kedua, hidup yang selama-lamanya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cermati ini, jadi bagaimana kita akan kufur kepada Allah? Apa yang membuat kita sombong kepada Allah? Padahal kita ini mati semuanya dulu. Karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah hidupkan kita. Coba kalau Allah hidupkan kita dulu, kita nggak bisa menengok indahnya dunia ini, ya kan? Nggak bisa menikmati enaknya goreng pagi, ya, sarapan pagi di masjid kita ini. Nggak bisa kan? Nggak ada, ya kan? Nah, tapi karena sayangnya Allah kepada kita, rahmatnya Allah kepada kita, Allah hidupkan kita. Allah jadikan kita, ya, bisa menikmati alam yang luar biasa ini, ya. Tapi jangan terlena dengan kehidupan kita ini. Kita akan hidup lagi nanti di akhirat. Nah, hidup kita di dunia ini dalam rangka kita mengumpulkan pundi-pundi bekal-bekal kita untuk hidup di akhirat. Nah, ini bekal kita. Kita kumpulkan sekarang. Karena perjalanannya maju terus nih, nggak ada yang mundur. Ada yang mundur? Hidup dunia balik lagi ke ini, ke dalam rahim, ada kan? Nggak ada yang masuk ke dalam rahim lagi kan? Atau udah masuk kubur balik lagi ke dunia, ada? Nggak ada. Hah? Kembali ke perut. Perut bumi, ya. Nggak ada. Orang yang udah masuk kubur nggak ada lagi, nggak ada balik ini maju terus nih. Maka nanti nggak ada penyesalan, ya. Karena nggak ada gunanya nyesal, karena nggak bisa balik. Kalau sampai ke akhirat bisa balik ke dunia lagi? Nggak bisa. Makanya waktu yang Allah berikan, hidup kita yang hanya seberapa ini, hidup yang sebentar ini, mari kita gunakan untuk mengumpulkan bekal kita untuk kehidupan kita yang abadi nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya? Apa bekal kita untuk kehidupan kita yang abadi nantinya? Kehidupan yang abadi di dalam akhirat nanti. Apa bekal kita? Bekal kita adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bekal kita, itu yang kita kumpulkan selama hidup kita yang sementara ini di masa hidup di dunia sekarang ini. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita matematik itu matematik tadi kan, ya, kalau umur kita tinggal sepertiga lagi, cukup nggak umur sepertiga ini untuk bekal kita di alam akhirat nanti? Atau kalau ditimbang nanti sepertiga, berarti dilewati 2/3. Bisa mengimbangin ya ini. Yang 1/3 ini, yang amal-amal yang dulu yang 2/3 yang kita lakukan. Gitu kan? Kalau hitungan logika matematiknya gitu kan. Ya. Kalau sudah tinggal sedikit lagi, tentu harus lebih banyak intens kita melakukan amal, ya kan? Ya, baik kualitas maupun kuantitasnya supaya bisa mengimbangi nanti kan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa bakal kita? Bekal yang kita persiapkan adalah bekal kita ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa? Takwa itu taat kepada Allah. Ya, takwa itu taat kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Itu takwa. Ya. Pelihara diri
jaga diri, yaitu takwa. Ya, Allah sebutkan di Al-Baqarah 197 di pertengahan ayat itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ya. Wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya. Sebaik berbekallah kalian, sebaik bekal adalah takwa, wattaquni, bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berfikir. Ya. Wahai orang-orang yang berfikir, bertakwalah kepada Allah. Artinya apa tuh? Kalau nggak bertakwa kepada Allah, artinya apa? Yang bertakwa kepada Allah orang-orang yang berfikir. Kalau nggak mau bertakwa kepada Allah, nggak mau berpikir. Nggak mau berpikir gitu ya. Ya. Ya udah albab. Ya, bertakwa kepadaku, ya kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekal kita adalah takwa. Ya, amal ketakwaan. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bekal kita. Ya. Ketaatan kepada Allah itulah bekal kita. Ya, apa yang diperintahkan Allah kita lakukan, ya. Diperintahkan sholat subuh berjamaah, kita subuh berjamaah, ya kan? Ya, bukan hanya yang wajib-wajib, kalau wajib-wajib itu standar. Wajib-wajib itu standar. Ditambah dengan sholat sunnah-sunnahnya. Nah, termasuk ini sunnah-sunnahnya nih. Ini nggak wajib ini, ya nggak wajib. Ya, tapi sunnah-sunnahnya kita tambah. Ya, tuntut ilmu, ya kan? Itu yang sampaikan Ustaz kita malam kemarin ya. Karena dengan ilmu kita akan mengetahui mana baik mana yang tidak baik, sehingga situlah kita akan menambah amal-amal kita. Ya. Dengan ilmu kita akan termotivasi untuk menambah amal-amal kita. Amal-amal itu nanti bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi inilah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita pagi hari ini di sini, jalan suruh nanti yang kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mentadabburi Al-Qur'an, ya kan? Nanti kita akhiri dengan sholat Isra, ya. Ini adalah bakal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ya. Ini bakal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara masalah takwa, kita telah dilatih dengan takwa selama Ramadan yang lalu. Ya, selama Ramadan, ya. Karena puasa yang dilakukan itu menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Apa sifat-sifat orang yang bertakwa yang dilatih dulu selama Ramadan? Ya, yang itu semua mesti kita teruskan. Jangan terhenti selama Ramadan saja. Ya, banyak orang kita tengok Ramadan rajin ibadahnya, habis Ramadan habis lagi. Ya kan? Itu rata-rata. Ya kan? Di masjid kita tengok cuma masjid, ukuran masjid. Ramadan paling banyak orang ke masjid, bunuh masjid. Ya, itu kenapa penuh masjid? Karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah dikerjakan semuanya, bukan hanya wajib, yang sunnah kerjakan. Ya kan? Habis Ramadan habis lagi, ya kan? Nah, kita coba istiqomah, karena kita nggak tahu kalau meninggalnya habis Ramadan langsung meninggal, mungkin pahalanya banyak kan? Karena habis beriman. Tapi kalau meninggal nanti menjelang Ramadan datang lagi. Ada habis sudah palo, ada habis sudah palo ya. Gitu. Jadi kita nggak tahu kapan kita meninggal, itu nggak tahu, maka mesti takwa terus. Maka Rasulullah itu pesankan kepada kita, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta. Ya. Dalam kondisi apa, bagaimana, kapan, di mana kita berada. Mesti takwa terus. Karena nggak tahu di mana, kapan, dan dalam kondisi apa kita dipanggil Allah SWT. Ya. Maka terus kita bertakwa.
Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan kita begitu menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah bukan hanya wajib yang sunnah kita lakukan. Ini mesti kita pertahankan ba'da Ramadan ini. Karena Rabb yang kita sembah di Ramadan itu juga yang kita sembah sekarang. Tak beda kan? Tak beda. Kenapa kita beda-bedakan? Kenapa Ramadan rajin dia tidak rajin? Jadi tetap harus rajin juga, ibadah harus rajin juga. Tilawah Qur'annya, ya, qiyamul lailnya dan sebagainya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat orang yang bertakwa kalau dalam Al-Qur'an ini, orang yang bertakwa tuh yang pertama kita tengok, kita jumpai di awal Al-Qur'an di Al-Baqarah ayat yang kedua. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, orang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa itu orang yang beriman kepada yang baik. Keimanannya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhirat, kepada surga, kepada neraka, kepada kehidupan ba'dal maut. Itu yakinnya luar biasa. Sehingga yang yakin itu akan memotivasi dia untuk beribadah. Nah, makanya setelah beriman kepada Allah, apa kata Allah? Wa yuqimuna shalah. Jadi sholatnya itu karena apa? Karena Allah, bukan karena Ramadan. Ya kan? Sholatnya karena Allah, bukan karena orang ramai-ramai ke masjid. Oh, ini ramai-ramai ke masjid, sholat juga lah. Nah, itu sholat karena ramai-ramai. Kita sholat karena siapa? Karena Allah yang kita sholat. Ya. Ikut pengajian, menuntut ilmu karena apa? Karena Allah, bukan karena sarapan. Karena sarapan. Ya, sarapan itu bonus itu. Sarapan itu bonus. Tapi yang utama kita apa? Allah. Insya Allah akan mulai ibadah. Ya. Tapi karena sarapan dapat enggak? Dapat sarapannya. Dapat sarapannya, ya. Tapi insya Allah ya sarapan yang motivasi. Ya biasa ya, karena supaya terbiasa tuh dimotivasi dulu kan. Sama kayak kita melatih anak-anak kita sholat dikasih hadiah dulu gitu ya. Nanti biasa. Ya, untuk motivasi. Nah apa bagus ya. Ini perlu kita lestarikan. Seperti kata Bante tadi, istiqomah gitu ya, insya Allah ya. Istiqomah. Setiap subahan kita pakai sarapan. Insya Allah ya, itu semarak kita ya. Nah setelah keimanan yang kuat kepada yang baik, baru amal ya, sholat ya. Sholat ini yang dimaksud sholat sini adalah sholat wajib ya, termasuk juga sholat sunnah semuanya. Nah, sholat ini bukan hanya sholat. Nah sholat itu kan definisi sholat mulai takbir sampai salam gitu ya. Sholat. Tapi sholat ini teraplikasi dalam kehidupan. Ya, sholat yang teraplikasi dalam kehidupan. Ya, maksudnya apa? Sholat itu bukan hanya sholat, kita rajin sholat, tapi makna sholat itu nggak kita terapkan dalam kehidupan seperti itu. Karena perintah sholat adalah mendirikan sholat. Ya, nah, jadi bagaimana sholat yang kita lakukan kita aplikasikan dalam kehidupan. Apa sholat yang kita lakukan dalam sholat? Sholat itu adalah penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka boleh takbir Allahu Akbar. Keserahan diri kepada Allah, hilangkan kesombong, nggak ada sombong kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu juga yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, hilangkan kesombongan. Ya, ruku kita, sujud kita, ya, dan sebagainya dalam sholat. Nah ini kita aplikasikan dalam kehidupan. Nah itu orang bertakwa itu seperti itu. Ya, nah ini termasuk nih bertakwa. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagai rezeki Allah berikan. Ya, rezeki di sini ini nggak mesti rezeki dalam bentuk uang, harta. Ya, karena bisa saja rezeki dalam bentuk mal, harta, ilmu, af'al bisa. Ya, nggak punya harta, ya, nggak punya banyak duit, infak dengan ilmu. Nah, ilmu kita miliki ini. Nggak punya ilmu dengan tenaga.
menyambut dengan tenang, ini infak. Ini sifatnya orang bertakwa seperti itu. Ya. Kemudian wa ma unzila ilaika wa ma wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Beriman kepada Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan yakin kepada hari akhirat. Inilah sifat-sifat orang yang bertakwa itu. Inilah karakter orang-orang yang bertakwa. Keimanan kepada yang baik, mendirikan sholat, berinfak. Iman yang baik ini keyakinan, keimanan. Mendirikan sholat ini amal soleh, ya kan? Hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun adalah amal soleh, hubungan sama manusia. Kemudian beriman kepada Alkitab, kepada Al-Quran. Ini sebagai dasar, landasan dia beramal, tuntunan dia beramal, tuntunan dia beriman. Wabil akhirat yang yakin akhirat, ini sebagai arah dia beramal untuk kehidupan akhirat. Nah, orang yang seperti inilah yang disebut orang-orang yang bertakwa. Apa yang mereka dapatkan setelah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, ini yang penting. Ya, kenapa kita mesti harus bertakwa? Apa yang kita dapatkan sewaktu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita lanjutkan ayat Al-Baqarah ini ke ayat yang kelimanya, minimal itu ada dua loh sebabnya itu yang kita dapatkan sewaktu kita bertakwa kepada Allah. Apa yang kita dapatkan? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ini pertama. Mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka. Petunjuk inilah yang kita dapatkan kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Petunjuk. Hudan, ya, hudan, petunjuk yang mengarahkan kehidupan kita, ya, yang menunjuki kita mana yang mesti kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan, ya. Nah, sembarangan aja hidup ini ada petunjuknya, ya kan? Ya. Asal petunjuk. Nah, petunjuk telah Allah berikan kepada kita, arah jalan hidup kita ini, ya. Ini yang selalu kita minta-minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Kenapa jalan lurus? Kenapa nak jalan yang bagus? Jalan yang lurus. Lurus itu mudah, cepat sampai ya. Kalau di sini ke Padang itu buat lurus ya, berapa kilo ya? Nggak seperti jalan sekarang kan, belok-belok kan? Jalan tol. Ya, lurus. Jalan yang lurus, yang mudah kita sampai ke sana, ya kan? Yang tidak berliku-liku, yang tidak susah. Jalan yang lurus. Ini kita minta Allah SWT. Ihdinas siratal mustaqim. Petunjuk jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Jadi petunjuk-petunjuk yang seperti yang telah diberikan petunjuk oleh Allah SWT kepada orang sebelum kita. Sewaktu kita bertakwa kepada Allah SWT, Allah berikan kita petunjuk seperti petunjuk-petunjuk yang telah Allah berikan kepada orang sebelum kita. Siapa mereka? Nabi. Para nabi. Pada Rasul dulu Allah berikan petunjuk, jalan yang benar, jalan yang lurus, hidayah, petunjuk, ya, yang telah Allah berikan kepada orang-orang sebelum kita. Itu yang kita minta, dan itu yang kita dapatkan suatu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Maka orang bertakwa itu dia tidak akan tersesat. Dia tidak akan tersesat dalam kehidupan ini. Ya. Banyak kita tengok ada orang-orang yang yang berilmu mungkin, ya, tapi karena kurang ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala tersesat dia. Ya. Melenceng di kehidupannya. Ya. Melenceng dari kehidupannya. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan kita petunjuk. Bagaimana caranya? Dengan kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Semoga dengan itu Allah berikan petunjuk kepada hati kita sehingga apa yang kita lakukan di tempat kerja kita tidak menyalahi dari aturan-aturan Allah. Ya kan?
di pasar, ya, nggak menyalah aturan Allah, mengurangi timbangan, ya, ya, tidak menipu, ya, di kantor tidak mendatangi yang tidak perlu ditandatangan. Itu udah pensiun. Tak lagi tantangan, kan tak lagi tantangan. Bonus tak bonus. Bonus. Ya kan? Ya. Berdagang kita tidak menipu, barang yang tidak bagus bilang bagus, gitu kan? Kalau ada petunjuk kepada di dalam diri kita dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak akan terjadi hal seperti itu. Ya, nah, terarah, ya. Ini petunjuk. Ini penting petunjuk ini. Insya Allah kalau kita berpegang kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak perlu ragu kita kehidupan dunia ini. Ya, kalau kita berpegang kepada petunjuk Allah. Kalau Allah telah berikan kita petunjuknya, enggak perlu ragu. Nah, itu di dalam Al-Baqarah ayat 38 ya, 38. Qulna habitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa yang berpegang pada petunjukku, kata Allah, ya, fala khaufun 'alaihim, maka enggak perlu mereka tuh khauf, takut. Enggak perlu takut. Ya. Wala yahzanun, tak perlu bersedih. Aman kita insyaallah. Nah, ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, apa yang kita dapatkan suatu kita bertakwa? Nah, kalau petunjuk tadi inilah untuk kemanfaatan kita selama hidup di dunia ini, arah hidup kita. Kemudian Allah beri juga, ya, manfaat ketakwaan untuk akhirat kita. Apa bentuknya? Allah sebutkan di ujung ayat yang kelima itu, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Apa itu muflihun? Kemenangan, keberuntungan. Ya, Allah berikan kita keberuntungan. Orang-orang yang beruntung. Apa keberuntungan itu? Keberuntungan itu adalah suatu kita bertemu dengan Allah di surganya. Allah Akbar. Ya, jadi kalau kita bertakwa ini sukses kita dunia dan akhirat. Dunia kita dapat petunjuk, di akhirat kita mendapat surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang selalu kita minta sama Allah dalam doa kita. Doa apa namanya? Doa sapu jagat. Yang mana doa sapu jagat ya? Yang mana sapu, yang mana jagat ya? Nah, di Al-Baqarah ayat 201 ya, 201 ya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Dinyanyikan ya, dinyanyi gitu ya. Ya. Allah berikan itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana, wahai Rabb kami, atina fid dunya hasanah, berikan kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan hidup di dunia, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan hidup di akhirat, ya, terbebas dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qina adzaban nar, dan peliharalah dari azab api neraka. Wa qina adzaban nar, dari azab neraka. Itu kita minta kehidupan baik di dunia dan kehidupan baik di akhir. Insyaallah dengan ketakwaan kita, Allah akan berikan kepada kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhir. Insya Allah dengan ketaatan kita kepada Allah, perintah Allah kita kerjakan, larang Allah kita tinggalkan, Allah berikan kebaikan hidup kita di dunia dan kebaikan hidup kita di akhir. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita tengok ayat yang tadi kita baca di awal, Al-Anfal, ayat yang ke-29. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, in jika
tattaqullaha, kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa, jika kalian taat kepada Allah, perintah-perintah Allah kalian laksanakan. Allah suruh sholat, Allah suruh puasa, Allah suruh zakat, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada suami, berbakti kepada suami. Suruh tuntut ilmu, dia tuntut ilmu. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Allah jadikan bagi kalian tuh furqan. Ya, furqan. Kalau di sini sebutkan furqan itu faslan bainal haq wal batil. Lintasannya kasih. Furqan itu adalah pembatas antara hak dan yang batil. Ya, mana yang halal, mana yang haram. Enggak campurnya semua. Ya, ini halal, ini haram. Ya. Tapi dicampur aduk aja. Yang halal dimakan, yang haram dimakan juga. Nah, itu nggak ada furqan itu. Ya, nggak ada furqan. Nggak jelas mana beda halal yang haram. Ya, nggak ada furqan. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah berikan kita furqan. Sehingga kita apa? Berhati-hati dalam kita mencari rezeki. Ya, nggak sembarang ya, nggak semua dilibas ya. Tidak semua dimakan. Seperti kata Ustaz malam kemarin itu, aspal dimakan, besi dimakan, apa dimakan gitu ya. Semen dimakan, apa lagi? Nah, besi dimakan, semua dimakan ya. Itu karena apa dia makan? Itu karena ada furqan. Tidak ada furqan. Dia nggak tahu mana bedanya besi, mana bedanya dengan martabak. Beda kan besi martabak kan? Martabak boleh dimakan, kalau besi nggak boleh dimakan, ya kan? Betul apa sih? Ya kan? Tidak ada Kalau kita bertakwa kepada Allah, taat kita kepada Allah, taat ibadah kita, rajin kita ibadah, ya kan? Allah berikan furqan. Tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ini Bapak Ibu dirahmati. Apa yang dimaksud dengan furqan? Ini banyak penafsiran dari para ulama. Ada yang menafsirkan furqan. Apa furqan itu? Furqan itu adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Ustaz malam kemarin menyampaikan cahaya itu identik dengan ilmu. Maka sebagian juga ada yang mengatakan furqan itu adalah ilmu. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah berikan kita ilmu. Allah berikan kita ilmu. Saya pernah berpikir gini Bapak Ibu. Kalau kita menengok para ilmu muslim terdahulu, ya, kayak Ibnu Sina, begitu ilmunya luar biasa, ya kan? Dia ahli di fikih, dia ahli, Al-Quran dia hafal, ahli kedokteran juga. Bahkan ilmu kedokteran sampai hari ini dipergunakan, dimanfaatkan, dijadikan sebagai rujukan. Bagaimana cara dia menuntut ilmu? Kemudian para ilmuwan terdahulu kita mendengar sampai gurunya sampai ribuan orang. Bagaimana cara dia menuntut ilmu? Padahal umurnya imang-imangan kita kan. Kalau 50 tahun, 50 tahun sama juga dengan kita. Waktunya 24 jam juga sehari. Satu pekan 7 hari, sama kan? Kok bisa dia mendapatkan ilmu yang sebanyak itu? Kenapa kita tidak? Pernah kita berpikir seperti itu? Imam Syafi'i hafal hadis, ribuan hadis, hafal Al-Quran, umurnya sama 59 tahun. Hah? 59. Iya, 59. Kita lebih lagi, 60 kan? Ada 70 kan? Nah, lebih lagi dari dia. Kok ilmunya lebih banyak? Bagaimana cara dia menuntut ilmu? Bagaimana cara dia belajar? Bagaimana cara dia menghafal? Kan gitu kan? Pernah tak kita berpikir seperti itu? Pernah kita berpikir seperti itu? Kita berapa kali ikut pengajian? Paling jauh sampai di pintu. Keluar pintu hilang lagi. Iya kan? Hilang lagi. Masuk telinga kanan. Masuk telinga kanan. Kiri. Mental lagi, keluar lagi ke kanan itu. Kalau masuk kiri lewat di dalam kan? Ini kenapa masuk kanan mental lagi keluar.
Pernah nggak kita berpikir masalah ini? Ya kan? Padahal ada ayat, dalam ayat yang paling panjang di Al-Quran, yang paling panjang ayatnya, saking panjangnya ayat itu 15 baris panjangnya. Al-Baqarah ayat berapa? 282 ya, 282. Itu ayat paling panjang. Nah, di ujung ayat yang panjang itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Allah akan ajarkan kalian. Allah akan berikan kalian ilmu. Ya. Jadi dengan baca ayat saya berpikir, kenapa Imam Syafi'i, para imam-imam terdahulu, Imam Malik, Imam Hambali, semua imam-imam itu dan semua ulama-ulama terdahulu, kenapa ilmunya banyak? Karena dia bertakwa kepada Allah. Kita ini karena nggak bertakwa, kurang ketakwaan kita. Makanya ilmu itu mental ya. Kamu masuk ya. Ya. Disuruh sholat tahajud malam, ya ujung-ujung itu pun sayang sekali, ya kan? Suruh puasa Ramadan saja. Suruh sholat di ujung-ujung waktu. Gimana dapat ilmu? Ya kan? Karena kurang ketakwaan. Kurang ketakwaan. Karena kata Allah Jalla itu, siapa yang bertakwa, Allah berikan furqan, Allah berikan ilmu. Siapa yang bertakwa, Allah berikan ilmu. Maka kalau kita tengok dalam sirah itu, para imam-imam terdahulu itu sampai dia menghindari pasar, lewat jalan ke tempat dia belajar itu lewati pasar, itu belok itu jauh. Kenapa belok jauh? Karena menjaga ketakwaan di kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau lewat pasar nanti banyak yang tertengok, banyak yang terdengarkan, banyak yang tertengok aurat yang terbuka mungkin, banyak yang terdengarkan gosip-gosip mungkin, cerita-cerita bohong mungkin terdengarkan kalau di situ. Dia khawatir kalau dia lewat di pasar itu hilang ilmunya, lupa ilmunya. Dia jaga betul makanannya, jangan sampai termakan yang tidak halal. Karena bisa saja, kenapa kita susah untuk ilmu? Bisa saja karena yang kita makan itu mungkin banyak subuhannya. Ya, bisa itu faktor-faktornya. Kemudian anak-anak kita, saya jadi berpikir sampai gitu juga. Ya Allah, kenapa anak susah menghafal Al-Quran? Hafal hilang, hafal lagi, hilang lagi. Apakah karena yang saya kumpulkan ini halal atau tidak? Ya kan? Bersih nggak yang dan tidak yang saya makan ini, yang saya kasih ke anak-anak saya? Allah Akbar. Ya kan? Karena anak bersih seharusnya kan? Anak bersih kan? Dia belum berdosa, kalau belum sampai balik kan belum berdosa dia. Kalau dia belum berdosa, terus dia susah dapat ilmu, jangan-jangan karena kita, pada orang tuanya, ya kan? Allah. Tapi main HP pintarnya kan? Main HP pintar, main HP pintar itu suruh menghafal Al-Quran, payah ya, payah. Allah. Jadi kata Allah, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah berikan furqan, Allah berikan ilmu kepada kita. Ya. Nah, jadi supaya kita mudah menuntut ilmu, tingkatkan ketakwaan, tingkatkan ketaatan. Kalau kita tengok orang-orang yang rajin sholat, ada enggak kita tengok di kampus? Kalau yang di kampus dulu ya, yang berada di kampus ya, anak mahasiswa yang rajin ke masjidnya, ya, yang rajin sholatnya, rajin puasanya. Ada nggak yang rendah-rendah IP-nya? Pada saya, enggak kan? Pasti ini terlalu tinggi kan? IP-nya tinggi. Ya, kalau rendah IP itu masalah dengan dosen. Kalau rajin ibadahnya pasti pintar, ya kan? Pintar, insya Allah. Kan Allah jamin itu, wattaqullah wa yu'allimukum. Takwa kepada Allah, Allah ajarkan kita. Allah masuk ilmu itu Allah masukkan ke otak kita. Pemahaman itu Allah berikan. Ya, Allah berikan. Satu kali baca sintas puasa langsung paham. Ya kan?
kita udah berkali-kali baca, udah habis pula buku dibaca terus, nggak juga paham-paham. Iya kan? Nggak paham-paham juga. Karena pemahaman tuh Allah yang berikan. Ilmu tuh Allah yang beri. Kita minta ilmu sama siapa? Allah. Sama Allah. Itu doa kita untuk ilmu. Apa doa kita untuk ilmu? Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ini buku hafal. Karena sebelum belajar baca sama anak-anak itu ya. Doa sebelum belajar. Ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Apa artinya nak tahu? Bermanfaat. Nah, kemudian berikan pemahaman. Nah, sekali dibacakan artinya, supaya paham dia apa yang diminta. Ya kan? Kalau dibaca-baca gitu nggak paham yang diminta. Sama ketemu apa tuh? Kita minta sama orang tua kita apa tuh? Nggak jelas kan? Harus paham apa yang kita minta. Itu kita minta sama Allah. Rabbi, wahai Tuhanku, zidni ilman, tambahlah ilmu. Ya, tambah ilmu. Kita minta tambah ilmu. Sehingga kita bisa banyak tahu. Tidak cukup dengan ilmu yang banyak. Karena ada orang yang banyak ilmunya, tapi kehidupannya juga gak bagus. Ya, tapi kita minta dari ilmu itu kita minta pemahaman. Dari ilmu yang banyak yang kita miliki itu kita minta pemahaman yang benar kita terhadap ilmu itu. Ya, pemahaman yang benar. Sehingga dengan pemahaman itu itulah bakal kita dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita furqan tadi, yang membedakan. Ya, sekarang kita paham, itulah dengan kepahaman itu kita bisa bedakan mana yang perlu kita boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh. Kalau hanya ilmu saja, bisa saja semua ilmu dilakukan, karena nggak semua ilmu yang bagus kan. Ilmu bikin bom, gitu ya. Nah, kalau ada pemahaman yang benar terhadap ilmu ini, bisa saja bomnya digunakan untuk menghancurkan yang nggak perlu dihancurkan, gitu kan. Ya. Nah, tapi tambah ilmu, kita bisa paham ilmu tentang bom, ilmu tentang nuklir, ilmu tentang apa, kita gunakan dengan pemahaman Allah berikan, kita gunakan untuk sesuatu yang benar. Gitu kan? Ya. Ilmu berdagang, kita minta ilmu bagaimana berdagang yang baik. Berdagang ilmu berdagang, Allah berikan ilmu. Di samping itu kita minta juga pemahaman yang benar terhadap ilmu itu. Bukan hanya ilmunya saja. Ya. Sehingga kalau hanya ilmu saja menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan. Ini pemahaman. Ini ada furqan di situ. Maka kita minta ilmu dan pemahaman. Nah, suatu itulah ada furqan dalam diri kita, ada pembeda. Bapak Ibu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita ilmu, Allah berikan kita furqan, Allah berikan kita cahaya. Sehingga kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian suruh ya 6 ya. Kemudian kalau kita tengok di ayat yang ke-29 dari Al-Anfal ini, apa yang kita dapatkan suatu kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita dapatkan suatu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Ya. Allah akan hapuskan, Allah tutupi kesalahan-kesalahan kita. Ya, Allah tutupi kesalahan-kesalahan kita sehingga kita menjadi orang yang mulia, orang yang baik. Selain itu ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yukaffir ankum sayyi'at. Kemudian apa lagi? Kalau kita bertakwa kepada Allah, wa yaghfir lakum, Allahu akbar. Kalau kita taat kepada Allah, wa yaghfir lakum, kata Allah, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ya, keadaan kita yang tidak berdosa. Suatu kita berdosa, yang paling kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah keampunan. Maka kita istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Suatu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin kita taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah. Ya. Kemudian yang terakhir ini yang paling luar biasa. Kalau tadi mungkin furqan itu ini janji Allah untuk kesuksesan dunia kita. Ya. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum.
yang untuk sukses kita akhirat kita dan kita bertakwa, Allah janjikan apa kepada kita? Di ujung ayat 29 apa kata Allah? Wallahu dzul fadlil azim. Allah memberikan kepada kita keutamaan yang besar. Apa keutamaan yang besar itu? Surga Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan kita ke dalam surga, ke surganya dipanggil oleh Allah nanti. Ya, seperti ayat kita bacakan di subuh tadi, di rakaat pertama tadi ujung ayatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini tuh fadl Allah. Ya ayatun nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, yo pulang yo ke Tuhan kamu. Sini kata Allah. Panggilan itu panggilan luar biasa. Irji'i, kembali, ayo kembali kepada Allah. Irji'i, panggilan mesra. Irji'i ila rabbiki. Enggak suruh, ayo sana, itu kamu enggak gitu. Ayo sini gitu kan, panggilan mesra. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi, ayo masuk ke golongan hambaku, ini hambaku. Masuk sini. Wadkhuli jannati, ayo masuk ke dalam surga Allah. Rindu nak kita dipanggil Allah, panggil seperti itu. Yo rindu banget kan. Rindu banget ya. Masa berarti rindu banget ya. Bagaimana caranya supaya kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan seperti itu? Tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan ketaatan kita, laksanakan perintah Allah, tingkatkan larangan-larangan Allah. Insya Allah nanti Allah panggil kita dengan panggilan merasa seperti itu Allah. Inilah Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan pada subuh hari ini. Ya, semoga ya dengan kita sedikit mentadabburi Al-Qur'an pada subuh hari ini, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanan kita. Ya, harapan kita ya kita duduk sama-sama subuh hari ini di sini, sama-sama juga lah kita insyaallah di surganya Allah nanti. Amin. Ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Ustaz yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita bersama. Semoga apa yang disampaikan ini bisa kita laksanakan atau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, mari kita sholat isyraq dulu, kemudian baru kita sarapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk ahad berikutnya kita mintakan kepada Ustaz kita, yaitu kepada Ustaz Jurnalis, untuk ahad berikutnya kepada Ustaz. Mohon dipersiapkan apanya Ustaz? Materinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.